Insya Allah para ikhwan dan akhwat lain rahmat Allah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.00, bisa kita mulai saja. Mari sama-sama kita buka majlis ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Insyaallah para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, marilah pertama dan yang utama agar ibadah kita tidak dipandang ria di mata Allah. Berta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa kita tercurahkan rahmatnya, sehingga kita masih diberikan kemauan serta diberikan kemampuan menjalankan kewajiban selaku seorang muslim, yaitu dalam rangka thalabul ilm atau dalam rangka menuntut ilmu. Semoga dari tiap langkah dan upaya yang kita lakukan untuk bermajelis ini walaupun tidak bermuajahah, semoga dari tiap upayanya ada penggugur dosa-dosa kita di Allah, serta dari tiap upayanya ada peninggi derajat kita di Allah, dan semoga usaha ini adalah usaha yang dicatat selaku dalam usaha mempermudah kita menuju surganya Allah. Salat beriring salam semoga dan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswatun hasanah kita, karena beliau adalah kado terindah bagi manusia, karena dengan hadirnya beliau manusia dipandu untuk keluar dari tindak tanduk jahiliyah kepada tindak tanduk yang penuh dengan huda atau hidayah. Yang tiap kalamnya atau tiap perkataannya adalah panduan, tiap perbuatannya adalah teladan, serta tiap tiap takdirnya adalah persetujuan bagi kita semua. Dan tentu kita selaku seorang muslim punya kewajiban untuk menjadikan Nabi kita selaku parameter atau tolak ukur untuk mengukur baik tidak, benar tidak aktivitas yang kita lakukan dipandang ibadah atau tidak. Tentu parameternya adalah yang datang dari Nabi-Nya. Semoga kita semua dipermudah dalam rangka mencocoki amalan beliau atau berusaha kepada beliau. Salat beriring salam juga semoga dan selalu surah kepada keluarga beserta sahabat dan orang-orang yang beriman yang sekarang dan sampai akhir zaman yang masih sudi mengkaji serta menjalankan risalah-risalah beliau, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Insya Allah ikhwan dan akhwat yang Allah, melanjutkan kajian tematik kita terkait tentang fikih munakahat, atau ini adalah terkait tentang pembekalan bagi orang-orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Tentu perlu didasari dengan ilmu, karena ilmu itu penting selaku pondasi dalam rangka beramal. Karena Imam Bukhari mengatakan bahwa al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum beramal. Dan apatah lagi dalam urusan rumah tangga, karena rumah tangga itu bukan hal yang remeh-temeh. Tentu hal yang sangat besar, karena rumah tangga adalah mengambil sebagian daripada agama kita, karena anika nisfuddin. Jadi pernikahan itu adalah setengah dari bagian urusan agama. Makanya tentu banyak aturan-aturan yang harus kita pahami. Dan kemarin kita membahas terkait tentang tujuan pernikahan serta hukum daripada menikah serta tujuan daripada pernikahan. Dan hari ini kelas fikih nikah yang kedua, kita membahas di pertemuan kedua ini membahas ada dua tema yang kita bahas. Pertama adalah memilih pasangan, kedua adalah bicara terkait tentang mahram atau orang yang haram kita nikahi atau dinikahi. Pertama, kenapa kita perlu membahas terkait tentang memilih pasangan? Karena tentu tatkala kita ingin membangun rumah, kita harus menentukan tanah, dan tanah itu satu berapa harganya, kedua tempatnya di mana, ketiga rawan banjir atau tidak, ya tentu strategis atau tidak, dan lain sebagainya. Tatkala kita membangun sebuah rumah saja perlu terkait tentang pertimbangan-pertimbangan, maka apatah lagi kita membangun terkait tentang rumah tangga, karena rumah tangga ini menaungi kita dalam perkara-perkara dunia dan dalam perkara-perkara akhirat. Karena jangan sampai pada pertemuan kemarin itu dimukodimahi bahwa banyak orang yang berumah tangga bisa
jadi bersama di dunia tapi terpisah di akhirat, ataupun bisa terpisah di akhirat, terpisah juga terpisah di dunia, terpisah juga di akhirat, dan ada juga yang bersama di dunia dan bersama juga di akhirat. Tentu panduan ini adalah memandu agar kita bisa dalam rumah tangga itu bersama di dunia, bersama juga di akhirat. Ini adalah model rumah tangga yang kemarin kita bahas atau pada pertemuan sebelumnya kita bahas, yaitu ada model pertama adalah rumah tangga yang bersama di dunia. Jadi di dunia ya tidak terpisahkan. Ya kan mungkin cinta mati ketika mati mati bareng. Tapi tentu tatkala kita dunia ini kan semua sedang menuju ke arah kematian atau menuju akhirat. Tidak ada sedetik pun orang yang tidak melangkahkan dirinya menuju akhirat atau menuju kematian. Ada orang yang rumah tangganya bersama di dunia, tapi ada juga yang terpisah di akhirat. Terpisah di akhirat ini ya terpisah karena satu sama-sama berada dalam neraka, karena orang yang berada dalam neraka itu tidak pernah dipertemukan, dipersatukan. Entah itu dirinya dengan pasangannya ataupun dengan anak cucunya, tidak ada. Tapi yang bisa nanti dipertemukan itu adalah di surga. Dan ada juga bisa jadi terpisah itu satu pasangannya ada di neraka, satu pasangannya ada di akhirat. Jadi bisa juga tempatnya berbeda. Jadi setarnya sama tapi finishnya berbeda. Ada juga rumah tangga itu yang terpisah di dunia, kemudian terpisah juga di akhirat. Nah ini bencana nih. Dipisahkan di dunia, terpisahkan juga di akhirat. Di dunianya terpisah karena rumah tangganya banyak masalah segala macam, terus juga terpisahkan di akhirat. Jadi akhiratnya terpisah itu dengan dua tempat, bisa jadi satu di surga, satu neraka, atau sama-sama di neraka. Dan yang ketiga bisa jadi bersama di dunia, kemudian di akhirat juga bersama. Tentu hal yang harus kita pahami adalah bahwa dunia itu tidak semua adalah kebahagiaan. Jadi dunia itu pasti ada bahagia, ada sengsara, ya kan ada suka, ada duka. Itulah sifat dunia. Karena nanti sifat dunia itu sifatnya adalah darul ibtila, negeri ujian. Jadi kita tuh kadang diuji diberikan kesenangan, kadang kita juga diuji diberikan terkait tentang keprihatinan. Tentu bagi orang beriman, semua itu adalah terkait tentang amal soleh. Jadi amal soleh, tatkala seorang beriman itu, makanya Nabi itu mengatakan ajabali amril mu'min inna amruhu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mustajab atau sungguh ajaib perkara orang-orang beriman itu. Karena segala perkaranya adalah kebaikan. Nah, jadi segala perkara bagi orang beriman adalah kebaikan. Apabila dia ditimpa terkait tentang kesenangan, maka bersyukur dan itu adalah baik baginya, dan apabila ditimpa kesempitan maka bersabar dan itu baik baginya. Berarti dunia itu pasti tidak ada nih kita dalam selama seumur hidup ini ya, dari lahirlah sampai dengan hari ini kita, entah kita menikah ataupun belum, itu kesengsaraan terus saat dari lahir sampai hari ini nggak mungkin. Bahagia terus juga tidak mungkin ya, karena dunia itu sifatnya bergantian, bergiliran, kadang suka kadang duka, itu adalah hal yang biasa karena itu adalah sifat dunia. Kalau mau kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang kekal, tentu adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, karena urusan perkara akhirat kita harus masuk surga, maka kita dipandu. Maka dalam rumah tangga pun kita diberikan panduan agar rumah tangga ini bisa bersama di dunia dan bisa bersama di akhirat. Jadi yang pasti rumah tangga yang dipandu Islam itu bukan berarti rumah tangga yang tidak ada pertengkaran. Bisa jadi dalam rumah tangga kan ada pertengkaran karena kita kan beda ya. Satu beda kepala, ya tentu beda selera, beda pemikiran. Tapi nanti yang paling dicocokkan terkait tentang pemikiran kita dalam rumah tangga adalah sesuatu panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita masuk dalam kajian kita. Karena rumah tangga adalah hal yang amat besar dalam agama kita, bahkan keluarga mengambil setengah bagian dari urusan agama, karena nikah nisfuddin, jadi pernikahan itulah setengah daripada urusan agama. Maka rumah tangga adalah ibadah yang bukan main-main. Makanya Islam memandu kita bagaimana cara dari mulai memilih pasangan sampai bagaimana cara berumah tangga dan menghasilkan peradaban dari rumah tangga. Jadi perlu diingat, tatkala kita berumah tangga itu kita punya beban, diberikan beban pertama ya kan untuk menghasilkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu kita berpasangan menikah ini kan motifnya bukan sekadar aku dan kamu, tapi juga kita harus punya keturunan karena ciri dari makhluk itu adalah tumbuh dan berkembang biak. Tapi bedanya kita dengan makhluk lain atau dengan hewan itu kan karena kita diikat dengan pernikahan atau disebut dengan janji suci itu. Atau dalam Quran itu disebut misakon golidoh, perjanjian yang amat kuat. Karena dari rumah tangga itu harus menghasilkan peradaban dari rumah tangga. Apa itu? Ya keturunan, anak-anak. Jadi enggak, karena kalau kita membahas ekonomi yang dibahas adalah barang dan jasa. Tapi hasil dari rumah tangga adalah anak keturunan kita.
Dan hal yang terpenting bagi peradaban manusia bukan masalah ekonomi, tapi manusia itu sendiri. Jadi peradaban yang terpenting dalam peradaban manusia adalah ya manusia itu sendiri. Tentu tatkala berumah tangga tidak berdasarkan panduan ada yang datang dari Allah dan Rasulnya, tentu generasi kita adalah akan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Bisa dibayangkan hari ini saja kita sudah tidak menjalankan syariat-syariat Allah. Kita juga sering melanggar terkait tentang aturan-aturan yang datang dari Allah yang telah dilarang. Kita bayangkan bagaimana anak-anak keturunan kita tatkala kita tidak mengerti terkait tentang panduan berumah tangga. Karena anak-anak kita akan berumah tangga sebagaimana orang tuanya berumah tangga. Tentu nanti ada orang yang trauma karena melihat rumah tangga orang tuanya. Ya, bukan masalah kesalahan terkait tentang pernikahannya, mungkin pernikahannya tidak berdasarkan panduan agama. Akhirnya ya terjadilah contoh-contoh yang buruk yang terjadi di masyarakat kita atau yang kita sering lihat. Makanya Islam ini memandu dari pertama memilih pasangan. Sebelum kita berumah tangga tuh Allah dan Rasulnya menetapkan bagaimana cara kita memilih pasangan. Ya tentu kita punya selera, tapi selera kita samakah dengan selera Allah dan Rasulnya? Tentu tugas kita adalah bahwa selera kita harus disamakan dengan selera Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai selera kita itu menafikan ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pertama dipandu, bagaimana memilih pasangan. Kemudian dipandu juga bagaimana cara berumah tangga. Dan kemudian dipandu juga bagaimana cara menghasilkan peradaban atau keturunan dari rumah tangga itu sendiri. Nah, ini banyak nih kata-kata ini adalah sering bahasanya. Bagi orang tua janganlah sok bijak dengan mengatakan kepada anaknya jika kalian saling mencintai, orang tua sih setuju saja. Karena rumah tangga ke depannya kalian yang menjalani. Nah, kita sering dengar orang tua itu biasanya begitu ya. Bilangnya begitu. Bagi orang tua sering begitu ngomong kalau kalian saling cinta ya sudahlah. Orang tua sih setuju-setuju saja. Nah, pertanyaan besarnya begini. Sekarang pertanyaan bagi para orang tua, ya bagi para orang tua tuh tentu kita selaku orang tua yang sudah punya anak, nih jadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah sudahkah kita membekali anak-anak kita untuk memilih pasangan dengan benar sesuai dengan panduan Islam? Bukan masalah cinta saja. Karena nanti ketika berumah tangga cinta tuh akan memudar. Jadi cinta itu perlu dijaga, ya perlu dirawat. Karena cinta itu seiring berjalannya waktu dia akan memudar. Tapi tatkala cintanya karena Allah maka diikat dengan syariat. Maka dia akan kekal. Bukan saja cintanya di dunia. Tapi juga cintanya sampai terbawa mati atau ke akhirat. Karena bagi pertanyaan bagi tiap orang tua nih yang punya anak. Laki-laki atau perempuan. Ya, jangan kita pasrahkan semuanya pada anak. Tatkala anak itu belum kita bekali terkait tentang bagaimana cara memilih pasangan dengan benar. Karena anak-anak kita itu tatkala memilih pasangan tentu harus kita bekali dulu dengan panduan ilmu agama agar dia saat memilih pasangan itu sesuai dengan cocok dengan selera Allah dan Rasulnya, bukan dengan selera pribadinya saja. Kenapa begitu? Karena bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal menurut syariat Allah itu adalah buruk. Jadi kadang hawa nafsu itu sering ingin menyelisih terkait tentang syariat. Ya hawa nafsu kan ingin menyelisih terkait tentang syariat. Jadi tugas daripada nafsu itu ingin menyelisih terkait tentang syariat. Tatkala menurut agama tidak boleh, kita ya ingin melanggar. Itulah manusia itu karena diberikan nafsu. Yang kemudian, jika belum anak-anak kita diberikan panduan agama atau diri kita, tatkala memilih pasangan belum ngerti terkait tentang bagaimana panduan Islam memandukan kita dalam rangka memilih pasangan, maka jangan sembarang milih pasangan. Belajarlah ilmu dulu. Jika belum, maka jangan jerumuskan anak-anakmu atau jerumuskan diri kita dalam kesengsaraan dunia akhirat karena anak-anak salah memilih pasangan rumah tangganya. Perlu diingat. Tatkala kita salah memilih pasangan dalam rumah tangga, maka kerusakannya adalah urusan perkara dunia dan urusan perkara akhirat. Jadi bukan hal yang sepele. Maka jika belum bagi orang tua membekali anak-anaknya terkait tentang bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara melahirkan generasi terbaik sesuai dengan panduan Islam, maka jangan jerumuskan anak-anak kita dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Ya, kesengsaraan dunia dan akhirat. Jangan salah nih, sengsara dunianya, sengsara akhiratnya. Karena anak-anak salah memilih pasangan dalam berumah tangga. Nah, jadi perlu diingat nih, jadi ternyata pasangan itu menentukan kita akan bahagia atau tidak. Ya, kita akan bahagia atau tidak. Bahagia itu, tentu secara bahagia itu sifatnya menurut pandangan manusia adalah relatif. Karena menurut pandangan manusia relatif, tentu kita harus cari pandangan yang mutlak, yang benar. Ya, tentu pandangan yang benar adalah pandangan yang datang dari Allah.
Ya, tentu pandangan yang datang dari Allah. Karena pandangan manusia selalu relatif, maka kita harus cari pandangan yang mutlak, yaitu pandangan yang datang dari Allah. Maka carilah pasangan berdasarkan panduan dari agama. Karena tentu panduan agama ini sifatnya mutlak. Maka ada beberapa tahapan untuk mendapatkan rumah tangga selaku peradaban Islam atau melahirkan generasi terbaik. Ya, akhirnya kita sampai Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Sampai kita tuh benar punya pasangan tuh sebagai karunia. Kemudian kita punya turunan juga karunia. Kemudian melahirkan lil muttaqina imaman, generasi-generasi yang bertakwa atau pemimpin bagi orang yang bertakwa. Apa saja tahapannya? Sebenarnya kalau dalam kajian Islam banyak terkait tentang tahapannya. Cuma di sini ada 4 tahapan tahapan yang harus sama-sama kita pahami. Yang pertama kita kenal istilah ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Tentu tidak mungkin juga kan kita menikah dengan orang yang tidak kenal. Makanya dalam Islam itu ada namanya ta'aruf. Tapi perlu diingat, ta'aruf itu bukan pacarannya. Ya ta'aruf itu hanya sekadar dia kenal pertama terkait tentang namanya, alamatnya di mana, terus lagi ya, orang tuanya namanya siapa, dia punya pekerjaan apa, itu adalah pertama. Langkah pertama adalah ta'aruf. Langkah kedua adalah tafahum. Tafahum itu adalah saling memahami. Kenapa penting langkah ini? Ternyata langkah ini bukan saja ditempuh sebelum menikah. Saling memahami ini. Saling memahami ini ditempuh sebelum menikah dan saat menikah, bahkan setelah menikah, bahkan sampai seumur hidup. Nih, tafahum nih saling memahami. Karena bisa jadi loh, karena kita tentu dari latar belakang yang berbeda, laki-laki dan perempuan ini dari keluarga yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, ya makanya sering terjadi bisa jadi dalam berkomunikasi, ya kan bisa jadi dianggap dalam keluarga kita dianggap itu adalah kesopanan tapi dianggap oleh keluarga pasangan kita itu tidak sopan, maka penting untuk saling memahami. Bahkan sama pasangan saja untuk bisa saling memahami. Karena biasanya tatkala kita terjebak dalam ta'aruf tapi tidak masuk dalam tafahum, kenal sih kenal kita dengan pasangan kita, tapi tidak memahami. Makanya sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga itu hal-hal yang sepele. Kenapa? Karena tidak saling memahami. Karena si istri tidak mengerti, ya kan apa saja yang menyinggung suaminya, ataupun sama, suami tidak mengerti atau tidak memahami apa-apa saja yang menyinggung bagi istrinya. Maka pertama adalah ta'aruf, yang saling mengenal. Kedua adalah tafahum, yaitu saling memahami. Perlu diingat adalah saling memahami ya, jangan ingin dipahami, tapi saling memahami. Karena jangan sampai, ya kan laki-laki cuma ingin dipahami. Ya istri saya kan harus paham dengan saya. Ya sama juga istrinya bilang, ya suami saya kan harus paham dengan saya. Tidak. Maka konsep dalam Islam itu tafahum, saling memahami. Bagaimana suami memahami terkait tentang kekurangan dan kelebihan daripada istri, begitupun sebaliknya, istri pun memahami kekurangan dan kelebihan daripada suami. Makanya banyak. Kadangkala suami sudah melakukan hal-hal yang menurut dia sudah optimal, tapi menurut pandangan istrinya, ya kan dia belum melakukan apa-apa. Karena mungkin suami salah memahami terkait tentang apa daripada keinginan istrinya ataupun sebaliknya lah. Yang ketiga, setelah kita memahami, maka tugas yang ketiga adalah ta'awun, yaitu saling menolong. Ya, saling menolong. Tentu tatkala suaminya bekerja, istrinya mendoakan. Dan apabila istrinya punya kekurangan, ya tugas suami adalah memberikan pembinaan agar tertutupilah kekurangan itu. Begitupun sebaliknya, karena tugas yang ketiga atau dalam rumah tangga itu adalah ta'awun, saling menolong. Setelah ta'aruf, setelah tafahum, maka tugas yang ketiga adalah ta'awun. Dan ta'awun ini, tentu saling menolong ini tatkala sudah tafahum. Karena bisa jadi kita ngerasanya nolong, tapi menurut pasangan kita nggak nolong tuh. Kenapa? Karena kita tidak memahami. Maka bisa saling tolong itu setelah kita masuk di tahap kedua, yaitu tafahum, memahami terkait tentang pasangan kita. Baru kita bisa ta'awun, saling menolong. Tapi saling menolong ya, jangan ingin ditolong saja. Yang keempat adalah takaful. Apa itu takaful? Saling bertanggung jawab atau saling penanggung. Karena kebiasaan, saya sering tanya dalam rumah tangga itu begini. Siapakah yang punya kewajiban untuk mempertahankan rumah tangga ini? Kemudian saat suami ditanya, maka kami itu maksudnya saya dan istri saya. Istrinya ketika ditanya, begitupun sama kami berdua. Ternyata jawaban itu adalah jawaban yang salah. Tatkala seorang suami ditanya siapa yang wajib mempertahankan rumah tangga ini, maka suami akan menjawab saya. Tatkala istri ditanya
Siapa yang wajib mempertahankan rumah tangga ini? Maka saya. Kenapa penting jawaban itu? Karena jawaban itu akan tersave dalam memori kita, kemudian kita akan beramal seperti itu. Tatkala kita mengatakan kewajiban mempertahankan rumah tangga ini adalah kami berdua, maka satu sama lain saling menunggu. Jadi suaminya bilang saya akan berubah tatkala istri saya berubah. Istrinya bilang begitu, saya akan berubah tatkala suami saya berubah. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi. Akhirnya saling menunggu. Harusnya tiap pribadi-pribadi itu berubah masing-masing. Maka jawabannya adalah saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk mempertahankan rumah tangga ini. Entah itu suaminya, entah itu istrinya, dia harus memberikan jawaban itu baru benar. Baru namanya adalah saling bertanggung jawab, bukan saling nunggu atau memberikan jawaban ya kami berdua. Tatkala kami berdua tuh konsepnya pasti dalam pikiran kita tuh pasangan kita jadi lebih baik, saya akan lebih baik. Pasti begitu. Makanya sudahlah jangan pikirkan pasangan kita bagaimana. Tugas kita adalah memperbaiki diri dulu. Maka itu dalam berumah tangga. Nah, kemudian tentu sebelum menjalankan ke arah ta'aruf ada hal-hal yang harus dipahami oleh kita. Jadi sebelum masuk kita mengenal terkait tentang kita cari pasangan nih untuk mengenali siapa jodoh kita, siapa yang akan jadi pasangan kita, pertama kita harus memahami satu konsep, prinsip yang datang dari Allah. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-26, di sana Allah berfirman, ini adalah terkait tentang bagaimana kita milih pasangan. Pertama, konsepnya adalah al-khabisatu lil khabisina. Wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Wal khabisuna lil khabisat. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita yang keji pula. Nuh, perlu diingat. Tatkala kita tidak melakukan perbaikan diri, perubahan diri, maka yang terjadi pasangan kita adalah cermin daripada kita. Tatkala kita perbuatannya keji, entah itu tampak, entah itu tersembunyi, pasti pasangan kita itu akan begitu. Karena al-khabisatu lil khabisina. Jadi wanita yang keji untuk laki-laki yang keji pula. Jadi yang jahat itu yang untuk yang jahat pula. Wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji pula. Wat thayyibatu lit thayyibin, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka ini prinsip ya. Jadi ayat ini tidak bisa terlanggar nih. Ya, makanya misal ditanya begini nih. Mohon maaf apabila misal nanti ada kata-kata yang kurang berkenan atau kasar dari perkataan saya. Pertama begini. Pernahkah kita lihat ada pernikahannya, pernikahan satunya kiai, ya kan, satunya lagi adalah penzina. Pernahkah kita lihat begitu? Misal kita lihat ada Pak. Nah, tidak mungkin itu. Satu kiai, ya kan, satu penzina itu tidak mungkin terjadi pernikahan. Kemungkinannya dua, kemungkinan satu hal, kemungkinannya dua hal. Satu, sepenzinanya bertobat, maka dia tidak disebut penzina tatkala sudah bertobat. Atau si kiainya jadi penzina. Tinggal itu saja. Ya, jadi begitu tuh. Jadi Allah tidak pasangkan tuh yang baik dengan yang buruk tuh. Allah pasangkan yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik. Maka pertanyaan, tatkala kita melihat pasangan kita kurang baik, mungkin itu adalah cermin daripada diri kita. Jadi jangan salahkan pasangan, salahkan diri kita. Karena tatkala kita bercermin, misal nih, ada perempuan dia bercermin, kemudian setelah dia bercermin ternyata terlihatlah jelek wajahnya di cermin. Apa kita harus salahkan cermin? Tentu tidak. Yang harus kita benahi adalah orang yang bercermin itu, yaitu muka kita sendiri. Baru tatkala kita sudah membenahi, tatkala kita bercermin ya cerminnya pasti berubah juga. Maka itu. Ayat ini adalah prinsip yang harus kita pegang baik-baik. Maka sebelum melangkah ke arah ta'aruf atau saling mengenal, dan mendapatkan yang terbaik dari hasil ta'aruf, maka mulailah bukan tobat. Dan tobatnya adalah taubatan nasuha. Mulai kita bebenah diri nih. Kedua, memperbaiki diri. Ketiga, membersihkan diri, mensucikan diri. Ya, dengan panduan agama segala macam. Kemudian mengilmui semua kriteria-kriteria pasangan yang layak bagi kita sesuai dengan pilihan Allah dan Rasulnya. Bukan layak sesuai selera kita, tapi yang layak sesuai dengan selera Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sesuai dengan selera Allah dan Rasulnya atau sesuai panduan Allah dan Rasulnya, maka akan membawa kita ke dalam dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Dunia yang baik dan akhirat yang baik. Tatkala kita subjektif memilih pasangan hanya sesuai dengan selera kita saja, tidak berdasarkan panduan yang datang dari Allah,
Walaupun kita mempertahankan rumah tangga kita di dunia, tapi pasti Allah pisahkan nanti di akhirat nanti. Jadi semuanya pasangannya dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu namanya dipisahkan. Itu namanya dipisahkan. Jadi ayat ini prinsip nih yang harus kita pegang baik-baik. Maka sebelum melangkah ke arah ta'aruf dan mendapatkan yang terbaik dari hasil ta'aruf, maka mulailah bertobat. Tobat. Kemudian lakukan perbaikan diri. Lakukan perbaikan diri. Dirinya saja tidak melakukan perbaikan, ya Allah tampakkanlah dari calon pasangannya sesuatu yang memang tidak berkenan. Kemudian membersihkan diri, kemudian mengilmui semua kriteria-kriteria pasangan yang layak bagi kita sesuai dengan pilihan Allah dan Rasulnya. Itu penting. Ini nih. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria pasangan. Hadis di atas, ya kan, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah untuk memilih pasangan bagi pihak laki-laki untuk memilih perempuan. Nah, hadis yang kedua ada di hadis Imam At-Tirmidzi itu, yaitu bagi perempuan atau wali. Wali itu bapaknya. Bagi si pihak perempuan ya, tatkala memilih pasangan hidup untuk anak perempuannya, ataupun Anda kalau perempuan, ya inilah kriteria yang layak bagi Anda sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, pertama, dari Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, tungkahul mar'ah li arba. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 perkara atau 4 hal. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Satu pertimbangan, ya kan? Ini perempuan nih kaya tidak nih? Kalau tidak kaya, kalau dalam hadis ini jangan. Kedua, wali hasabiha. Kedua, karena hasabnya. Atau yang hadis lain itu wali nasabiha. Nasab itu turunan. Hasab itu kebesaran daripada orang tuanya. Yang ketiga, wajah maliha. Dan ketiga tuh karena wajahnya, karena cantik tidak. Ya kan, ini warning sih tidak nih, waras, bening, bersih tidak nih. Itu pertimbangan tuh. Pertama hartanya, kedua karena keturunannya atau karena orang tuanya baik-baik. Yang ketiga, karena cantiknya, karena rupanya. Walijah maliha. Yang keempat, kriterianya adalah walidiniha dan karena agamanya. Kalau ada empat-empat hal ini, ya antum beruntung. Kalau ada nih empat-empat hal ini dalam perempuan itu, satu kaya, dua cantik, nasabnya orang baik-baik, agamanya bagus bener itu, ya, maka itu ya kan adalah keberuntungan. Ya, karena kenapa begitu? Karena jarang sekali. Karena kita sama-sama harus tahu kriteria ini tidak ada yang sempurna. Ya, manusia hidup tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada tuh yang pas empat-empatnya tuh kaya iya, terus lagi nasabnya orang baik-baik, terus lagi cantiknya cantik, agamanya bagus ya. Ini jarang ditemukan ini. Tapi Nabi memberikan panduan tatkala telah diperlihatkan terkait tentang 4 pilihan. Pertama, pertimbangkan karena hartanya, kedua pertimbangkan karena nasabnya, ketiga karena cantiknya atau karena rupanya, dan yang empat karena agamanya. Tapi Nabi menutup hadis ini dengan fadfar bidatidin taribat yadak. Fadbar, pilih karena agama. Ini saya kalian tidak akan merugi. Bisa dibayangkan. Nabi memberikan opsi, seolah-olah memberikan opsi nih, silakan pertimbangkan cantiknya, silakan pertimbangkan hartanya, pertimbangkan nasabnya atau turunannya, pertimbangkan juga agamanya. Tapi Nabi menutup hadis ini dengan fadfar bidatidin taribat yadak. Pilih karena agama. Karena agama itulah yang akan menyelamatkan kita dan membuat kita tidak rugi. Dan Nabi memberikan jaminan itu, garansi. Nah, tentu suatu yang jadi garansi Nabi, ya kan kita dapat garansi pula. Jadi bahasanya begini, nah. Tatkala kita beli HP ini tentu ada buku panduan kan, ada buku petunjuknya. Tentu di sana itu ada terkait tentang ketetapan tatkala rusaknya itu masih masa garansi. Ya kan kita bisa tuker, bisa direparasi. Tapi tatkala rusaknya karena ulah tangan kita, tentu tidak bisa masuk dalam garansi. Misal kalau TV itu tersambar petir misal, ya dia tidak bisa tuh digaransi. Jadi tatkala kita HP itu masih sesuai dengan buku panduan, maka dapat garansi. Nah, tatkala kita hidup kita nih berdasarkan panduan dari Allah dan Rasulnya, maka masih dapat garansi untuk bisa kembali ke dalam surganya Allah. Untuk bisa pulang kampung ke dalam surga. Makanya Nabi mengatakan fadbar bitatidin taribat yadak. Pilih karena agama. Nah, pilih karena bagusnya agama.
Kenapa? Karena bagusnya agama tidak akan membuat kita rugi. Jadi kalau dia cantik, ya kan, tentu ya kan dia akan mampu menjaga dirinya. Karena cantik itu kan tentu ujian juga kan, fitnah kan. Karena tentu usia itu semakin bertambah itu kan kita semakin berubah. Jadi karena kalau kita karena cantiknya saja itu karena usia itu kan berubah tuh. Ya, nanti beruban, nanti keriput segala macam, ya berubah begitulah. Ya karena hartanya juga bisa jadi fitnah. Bisa jadi para cowok ini atau para laki-laki ini apabila memang agamanya tidak baik bagi perempuan, tatkala penghasilannya lebih besar, bisa jadi loh. Ya kan kowam di rumah tangganya bukan laki-laki nanti perempuan. Nanti berapa banyak kan wanita-wanita yang mengatur dalam perkara-perkara urusan rumah tangga. Padahal jelas dalam Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa rijal itu adalah pemimpin bagi para perempuan dalam berumah tangga itu. Itu adalah terkait tentang panduan agama yang pertama bahwa pilih karena agamanya. Karena tatkala kita memilih karena agamanya, pertimbangan karena agamanya, maka sesuai dengan janji yang datang dari nabinya, kita tidak akan merugi. Nah, itu kriteria bagi perempuan. Berarti pilih benar-benar pertama pertimbangan paling dasar tuh agama. Jadi agamanya baik tidak? Oh, bagus nih agamanya. Baru pertimbangan yang lainnya. Tapi pertimbangan paling pertama adalah agamanya. Ya, kalau agamanya bagus, ya kan, terus kemudian tidak cantik, kemudian tidak kaya, kemudian nasabnya juga tidak baik, tetap saja Nabi mempertimbangkan fatwa berarti din pilih karena agama. Karena tadi tidak ditentukan juga keturunan ini dari orang tua sebelumnya. Maka benar-benar pilihlah karena agama. Nah, bagaimana perempuan memilih pasangan hidupnya atau calon suaminya atau bagi para wali, bagi para orang tua yang punya anak perempuan, ini hadisnya. Hadis yang kedua dari Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi, pertama dinahu agamanya, agamanya bagus. Jadi idza ja'akum apabila datang kepada kalian wahai para wali, wahai para ayah yang punya anak perempuan, wahai kaum perempuan, mantar dauna hadinahu dan kamu ridho dengan agamanya. Dia bagus agamanya. Wahulukohu dan akhlaknya juga bagus. Ya, satu agamanya bagus, kedua akhlaknya juga bagus, maka apa yang dilakukan fazawajihu, maka nikahkan. Ya, nikahkan laki-laki itu dengan anakmu atau bagi perempuan ya nikahlah dengan laki-laki yang seperti itu. Karena kalimatnya fa maka zawijuhu, maka nikahkanlah ia. Nah, nikah. Apabila tidak, ya kan kita punya pertimbangan lain nih, ternyata dia bagus akhlaknya, agamanya bagus, tapi ya kan kurang kaya, misal kurang ganteng, terus lagi bukan turunan baik-baik juga, misal, ya kan? Maka Nabi melanjutkan sabdanya illa taf'aluhu, maka apabila kalian tidak menikahkannya, tidak melakukan pernikahan bagi laki-laki yang model seperti itu, tidak menjadikan menantu laki-laki model seperti itu, bagi perempuan tidak menjadikan wanita seperti itu, laki-laki itu selaku suaminya yang baik agama dan akhlaknya, maka takun fitnah fil ard, maka akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Jadi perlu diingat, tatkala kalian wahai para perempuan mempertimbangkan bukan karena agama dan akhlak, yang paling pertama, tapi yang paling pertama Anda pertimbangkan adalah hartanya, rupanya, kemudian terkait tentang nasabnya juga, maka perlu diingat, yang terjadi adalah kerusakan, maka terjadi fitnah, ya. Terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Perlu diingat tuh. Nah, dari dua hadis di atas, hadis yang pertama terkait tentang milih pasangan perempuan, kedua milih pasangan yang laki-laki. Dua hadis di atas memberikan isyarat kepada kita untuk menilai calon pasangan hidup yang paling utama adalah agamanya dan akhlaknya. Apabila tidak mengikuti panduan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maka perhatikan hadis di atas, pasangan rumah tangga menentukan baik dan buruknya peradaban di muka bumi ini. Nah, perlu diingat nih. Jadi baik buruknya peradaban muka bumi ini adalah awalnya dari rumah tangga itulah. Ya misal terkait tentang orang jadi korupsi itu kan bisa jadi karena tuntutan daripada istri dan anaknya. Ya terjadilah kerusakan-kerusakan hari ini.
Jadi perhatikanlah hadis di atas, pasangan rumah tangga menentukan baik dan buruknya peradaban di muka bumi ini. Jadi peradaban muka bumi ini akan jadi baik apabila benar memilih pasangan sesuai dengan panduan Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita memilih pasangan tidak benar menurut panduan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka lihatlah yang terjadi. Kerusakan di muka bumi. Kerusakan bumi ini diawali dari salahnya kita menentukan pasangan rumah tangga loh. Jadi perlu diingat, kita salah nih, ya milih pasangan nih, ya misal udah bahagia atau sering dianiaya segala macam nih, anak nih akan melihat kan bagaimana cara kebiasaan orang tua. Kemudian anak ini dia berbaur di masyarakatnya, bagaimana dia bermasyarakat. Kemudian dia juga berumah tangga lagi, punya anak lagi. Ya generasinya bagaimana? Karena kerusakan muka bumi ini diawali dari salahnya kita menentukan pasangan dalam rumah tangga. Yang kita berpasangan dalam rumah tangga tidak disesuaikan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dari pertama memilih pasangan, dari bagaimana cara berumah tangga, terus lagi dari bagaimana cara melahirkan generasi terbaik. Nah, memilih pasangan, pertama secara asasi itu secara dasar. Nah, sama-sama kita tahu hal yang paling asasi itu, ya kan, apa? Kedua, secara manusiawi kita punya pertimbangan yang memilih pasangan ini karena secara sisi manusiawi. Kita selaku manusia kan punya selera nih. Dan yang ketiga secara taktis, ya. Kalau secara asasi, secara dasar, yang paling pertama yang harus sama-sama ada dalam prinsip kita adalah kualitas agama. Itu penting. Jadi paling dasar, paling asasi, Allah dan Rasulnya menentukan nih kualitas agamanya dulu. Setelah kualitas agamanya baik, maka silakan baru pertimbangan yang lainnya. Kalau kita kan enggak, tidak begitu kan. Bagi laki-laki mempertimbangkan pertama apa? Cantiknya dulu. Cantik tidak segala macam, agamanya nanti belakangan, itu salah. Pertama paling dasar itu adalah kualitas agama dulu. Kualitas agama, setelah kualitas agamanya bagus, baru kita pertimbangkan hal yang lainnya. Ya hari ini kan tidak begitu. Entah itu perempuan juga kan sama, tidak mempertimbangkan terkait dengan agamanya dulu. Pertimbangan apa? Ini kaya tidak nih laki-laki? Ini ganteng tidak nih laki-laki? Ini turunannya siapa nih laki-laki? Ini masalah nih dalam berumah tangganya. Karena salah tujuan kita dalam rumah tangga, akhirnya salahlah kita dalam milih pasangan. Ya, salah dalam milih pasangan itu biasanya karena salah dalam memilih, salah dalam rangka menentukan tujuan daripada pernikahan. Maka perlu diingat, ya, asas paling dasar itu adalah kualitas agama. Setelah kualitas agamanya bagus, maka silakan antum selaku manusiawi, ya kan, pertimbangan terkait tentang pertama terkait tentang keturunan. Dia keturunan siapa? Ya kan ada bibit, bobot, bebet tuh ya. Terkait tentang milih apa segala macam ya pertimbangkan. Tapi kalau sudah kualitas agamanya baik, walaupun keturunan dari bukan baik-baik, dia juga rupanya biasa-biasa saja, ya kan, dan dia juga tidak kaya, yang penting dia punya tanggung jawab sudah. Harusnya secara asasi kita harus terima terkait tentang hal itu. Nah, itulah karena kita masih menyelipkan terkait tentang selera kita nih selaku manusia. Ya, kualitas agamanya nggak bagus-bagus amat, baru pertimbangan yang paling dasar itu bukan masalah agama ini masalahnya. Secara manusiawi, tapi setelah asas dasar atau secara dasarnya harus sama kita prinsipnya adalah kualitas agama dulu. Setelah kualitas agama silakan pertimbangan secara sisi manusiawi. Pertama dari keturunan, kedua dari rupa, ketiga dari harta. Silakan pertimbangan itu, tapi setelah punya pertimbangan yang pertama dari kualitas agama. Ya, kalau kualitas agamanya nggak bagus, ya jangan punya pertimbangan yang lain lah. Berarti kita harus cari ganti nih, ya. Atau kita harus minta berdoa kepada Allah, ya Allah gantilah hati ini agar hatiku sesuai dengan selera Engkau ya Allah. Jangan sampai sesuai dengan selera pribadi kita saja. Nah, secara taktis ada yang harus juga dipertimbangkan. Pertama terkait tentang kesuburan. Ya, kesuburan seorang itu jadi bahan pertimbangan. Yang kedua kesetaraan. Ya setara tidak nih. Baik strata sosialnya, strata ininya segala macam. Terus lagi kesehatan. Makanya benar. Karena bisa jadi ya kan seorang itu belum tentu ya kalau kualitas agamanya bagus, setelah itu silakan dipertimbangkan terkait tentang kesehatan. Makanya biasa taruh itu ya kan ada juga tuh orang yang sampai menyerahkan terkait tentang MCU tuh, hasil medical check up-nya tuh. Itu diserahkan, maksudnya saya punya penyakit bawaan segala macam, siap tidak berumah tangga ke depannya begini. Kan memang begitu. Karena kan tidak harus ada yang ditutup-tutupi. Tapi kalau misal sudah pertimbangan agama sudah bagus, sudahlah saya akan terima ya sudah. Tapi ini juga jadi bahan pertimbangan. Pertama kesuburan, kedua kesetaraan, ketiga kesehatan. Nah, kesetaraan ini dibagi. Ada pertama kesetaraan ilmu. Ilmunya sama tidak?
ilmunya sama tidak timpang nih. Kadang kita capek nih. Maksudnya begini, ketika laki-lakinya soleh, perempuannya tidak soleha, yang terjadi masalah tuh. Ya kan, ininya bicara agama, ininya tidak terima. Nah, makanya sama-sama disetarakan dulu tuh. Tapi harusnya lebih baik itu adalah laki-lakinya, karena laki-laki itu selaku kaum pemimpin itu bukan saja memberi nafkah. Karena saya bilang tadi tuh, nafkah itu bukan saja urusan finansial, karena dalam diri manusia kan ada jasad, ada akal, ada hati. Akal pun perlu dikasih makan. Pasangan kita, istri kita tuh perlu dikasih makan akalnya. Apa itu? Ilmu. Akhirnya istri kita berselera salah, ya kan, terus teracuni terkait tentang yang ada di TikTok. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Karena kita tidak menjalankan kewajiban selaku seorang suami untuk membina dia dengan baik. Kita hanya sekedar membekali dia dengan harta benda saja. Ya, harta benda bagi perempuan semuanya kurang. Makanya perlu pembinaan terkait tentang bagi perempuan agar bisa menerima. Pertama terkait tentang kesetaraan ilmu, kedua kesetaraan budaya. Ya, jadi latar budaya itu dipertimbangkan. Ya, kalau misalnya usia pas terima segala macam karena tiap budaya latar belakangnya beda-beda, pasti berbeda nantinya. Ketiga status, ya status ya bisa status sosial, bisa juga status misal maaf. Misal satu ya kan janda dengan dudata atau misal bujangan dengan pajangan. Jadi bujangan itu adalah perempuan yang belum menikah namanya bujangan. Kalau laki-laki yang belum menikah namanya pajangan karena laki-laki sih pak. Jadi begitulah. Jadi itu status. Tapi kalau sudah misal agama bagus segala macam, oh saya benar-benar pertimbangan agama silakan. Tidak ada masalah. Tapi ini juga perlu kan jadi bahan pertimbangan. Yang ketiga itu adalah yang selanjutnya adalah kesalahan terkait tentang harta. Hartanya setara tidak. Ya, kalau memang agamanya sudah bagus, apa segala macam sudah sih. Tidak setara apa segala macam ini bisa nerima ya sudah, tidak ada masalah. Yang selanjutnya adalah lifestyle, yaitu gaya hidup. Ya gaya hidupnya harus sama. Ya jangan saya maksudnya begini, gaya hidupnya berbeda. Ya istilah kata ada lagu tuh. Dalam lagu itu kan kau suka keju, aku suka singkong itu. Ini masalah nih dalam rumah tangganya nih. Ya tentu nanti perlu saling memahami tuh, perlu saling menolong tuh. Karena makannya saya sudah berbeda ini satu keju misal, satu singkong lifestyle gaya hidupnya berbeda. Maka ya misal yang hedon yang apa segala macam maka ukurlah diri terkait tentang hal itu. Jadi perlu kesetaraan ini pertama secara ilmu, budaya, status, harta dan lifestyle. Tapi yang perlu diingat adalah kata Nabi fadfar bidatid din taribat yadak. Pilih karena agama. Yang lainnya nanti ngikut. Yang lainnya akan mengikut karena pernikah itu adalah an-nikah miftahul rizki. Nikah itu adalah kunci daripada rizki. Jadi jangan salah, nikah itu adalah kuncinya rizki. Jadi dengan nikah tuh seorang bisa jadi kaya. Ya, karena an-nikah miftahul rizki. Yang penting kuncinya dijaga, jangan sembarang masuk ya kan ke kunci orang lain. Begitupun pintunya sama. Ya kan istilah kunci kan ada istilah gembok dan kuncinya tuh. Maka jangan sampai bagi gembok-gembok itu ada kunci lain yang masuk ke dalam gemboknya. Jadi istilahnya tolong dijaga terkait tentang farjinya, jangan sampai berzina. Itu adalah terkait tentang milih pasangan. Jadi fadfar bidatidin daripada tirak pilih karena agama. Ya, kalau perempuan milih laki-lakinya dua hal yang dipertimbangkan. Yang asas, yang dasar itu karena agama dan akhlaknya. Kemudian yang selanjutnya silakan pertimbangan yang lainnya, kerja tidak apa segala macam silakan pertimbangkan terkait tentang hal itu. Ya, tapi tentu yang paling asas yang Allah dan Rasulnya pandukan adalah kualitas agama. Karena kan kadang kita begini ya mikirnya. Misal ada laki-laki yang nganggur misal. Ada laki-laki yang nganggur misal. Terus lagi bilang begini, atau kerja dia tidak begitu besar lah penghasilannya. Terus kita para perempuan atau pihak daripada calon mertua itu kan biasanya nyindir, oh penghasilannya ini nanti makan apa ya ke depan segala macam. Padahal orang yang bekerja juga kita tidak pernah tahu ke depan dia bisa nganggur, bisa kecelakaan, bisa ini dan itu. Tapi kadang itulah salah pertimbangannya. Harusnya pertimbangannya terkait tentang urusan agama. Harusnya terkait tentang urusan agama. Sama saja bagi para laki-laki. Ini kurang cantik segala macam. Kalau Anda ya kan benar cari nafkahnya, itu kan bisa ke salon, bisa ke sini, bisa dibersanting juga. Sama saja. Ya. Tapi pilih pertama tuh karena kualitas agamanya. Pilih karena kualitas agamanya. Nah, sekarang adalah bicara terkait dengan larangan. Larangan menikahi wanita musyrik atau laki-laki yang musyrik nih. Kita tidak boleh nih menikah dengan laki-laki yang seperti ini atau perempuan yang seperti ini. Dalam surat Al-Baqarah ke 221 di sana Allah berfirman, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik
Jadi wahai para laki-laki, janganlah kalian menikahi wanita yang musyrik, wanita yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Jadi musyrik itu bukan tidak menyembah Allah ya, nyembah, tapi ada lagi yang lain yang disembah. Ya, atau sama sekali tidak menyembah Allah itu pun musyrik. Wala tak wala takung wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian wahai laki-laki menikahi wanita-wanita yang musyrik. Wala amatum mu'minah, dan amat-amat tuh budak perempuan yang beriman khairun, lebih baik min musyrikah, daripada wanita-wanita yang musyrik. Walau ajabatskum, walaupun wanita-wanita musyrik itu menarik hatimu atau membuat kamu ajabatskum, itu membuat kamu takjub. Jadi wahai para laki-laki, janganlah kalian menikahi wanita sedangkan wanita itu dalam keadaan musyrik. Perempuan yang beriman, yang budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita yang musyrik, walaupun wanita musyrik itu ajabatskum, membuat kalian takjub. Karena ajabatskum takjub kalimatnya. Bikin takjub kita. Oh, ya. Walaupun dia warning sih waras, bening, bersih, ya. Tapi kalau dia musyrik ya tidak boleh. Karena tidak boleh. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'min. Dan wahai para perempuan, bagi para wali yang punya anak perempuan, janganlah kalian menikahkan anak-anak kalian yang perempuan itu dengan laki-laki yang musyrik. Ya, tidak boleh tuh. Wala abdun mu'minun, dan adapun hamba, ya hamba sahaya dulu tuh budak laki-laki yang beriman, khairun, lebih baik min musyrikin, daripada orang-orang musyrik, walau ajabakum, walaupun laki-laki itu membuat kalian takjub, wahai perempuan, wahai para wali, wahai para ayah yang punya anak perempuan, tuh jangan sembarang menikahkan anak-anak kalian dengan laki-laki yang musyrik, walaupun ya kan dia itu jabakum, menarik hati kalian, membuat kalian takjub, ya bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena rupanya, bisa jadi karena nasabnya, ya tapi tatkala musyrik maka tidak boleh. Kenapa begitu? Ulaika yad'una ilan nar, karena sesungguhnya wanita-wanita musyrik dan laki-laki yang musyrik, mereka itu mengajak kalian ke dalam neraka. Ya, sesungguhnya karena ulaika, mereka itulah yad'una ilan nar. Mereka itu yang dimaksud, mereka itulah wanita musyrik dan laki-laki yang musyrik yang kalian menyatakan takjub kepada dia. Itu sesungguhnya mereka tuh mengajak kalian ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah mengajak kalian kepada al jannah, kepada surga, wal magfirati biidni, dan ampunannya dengan izinnya. Jadi tatkala kita sesuai dengan selera Allah dan Rasulnya, maka didapatkan dua hal. Pertama adalah al jannah, surga. Kedua adalah wal magfirah, ampunan. Maka tatkala kita dengan selera kita tidak sesuai dengan selera Allah, siap-siap saja bahwa pasangan-pasangan kita itu menarik kita ke dalam neraka jahanam. Entah itu pasangannya wanita musyrik atau itu pasangannya adalah laki-laki yang musyrik. Karena ulaika yad'una ilan nar. Maka orang-orang musyrik itu sesungguhnya mengajak kalian ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal magfirati biidni. Sedangkan Allah menyeru kalian atau mengajak kalian ke dalam surga dan ampunannya dengan izinnya. Ya. Nah, perlu diingat tuh. Wa yubayinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka yatadzakkarun, mengambil pelajaran, atau yatadzakkarun tuh ingat, agar kalian zikir. Karena zikir itu kalimatnya adalah ingat. Agar kalian ingat. Ya, perlu diingat nih. Oh, ini yang tidak boleh segala macam, walau menarik hati segala macam, kerjanya bagus, nasabnya bagus, rupanya bagus. Apabila musyrik jangan deh. Karena pasangan-pasangan yang seperti itu mengajak kalian ke dalam neraka. Mungkin kalian akan bahagia di dunia, tapi tetap saja bahagia dunia itu tidak ada. Bahwa dunia itu ada bahagia, ada sengsara, pasti itu. Tapi tatkala pasangan kita musyrik itu siap-siap. Ya kan mereka itu mengajak kita ke dalam neraka. Tapi kalau selera yang datang dari Allah dan Rasulnya, atau panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu pasti memberikan al-jannah dan memberikan maghfirah, memberikan ampunan.
Maka itu adalah terkait tentang memilih pasangan. Nah, sekarang kita bicara terkait tentang kita sendiri dengan ketentuan agama, dengan pilihan Allah. Wa makna lil mu'min wala min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang beriman atau laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin atau perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ya, Allah memberikan nih, ini ketetapannya begini, pasangannya begini nih, harus orang beriman tuh pilih pasangan yang begini, ya. Akan ada akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Jadi kalimat ini adalah sebenarnya dalam kajian iman itu, bahwa orang beriman itu tidak milih-milih sesuai dengan panduan Allah. Tatkala Allah dan Rasulnya idza qadallahu wa rasuluh, apabila Allah dan Rasulnya punya ketetapan idza qado ini. Jadi apabila Allah dan Rasulnya sudah punya ketetapan, maka kita tidak punya hak khiyar. Khiyar min amrihim. Apa itu khiyar? Khiyar itu tiga. Satu pilih-pilih, dua pikir-pikir, tiga tawar-tawar. Kalau khiyar itu boleh dalam muamalah, kita jual beli boleh. Misal kita mau beli baju nih ditawar boleh tidak? Boleh. Terus lagi kita pikir-pikir nanti beli tidak ya? Boleh. Ya kan? Boleh tuh. Pikir-pikir, tawar-tawar, ya pilih-pilih itu boleh. Tuhan yang dari Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, maka kita tidak punya hak khiyar, tidak punya hak milih, tidak punya hak nawar, ya. Tidak punya hak pikir-pikir. Jadi jangan sampai kita nih, ya kan kan ada tiga tuh. Orang beriman itu ketika ada panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya, tugasnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jalan itu. Tapi ya kan orang kufur itu atau orang kafir itu sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami berpaling, tidak mentaatinya. Ada lagi yang ketiga yang punya gaya nih, orang yang gaya, orang yang berpenyakit dalam hatinya. Sami'na wa analisa. Kami dengar tapi nanti dicek dulu nih bagus tidak segala macam. Ya nggak mungkin lah. Karena kapasitas selaku manusia kita nih ya kan pasti sesuai sudah ditakar oleh Allah. Makanya ada rukun iman yang keenam kan, beriman kepada qada dan qadar. Qada itu ketetapan, qadar itu ukuran. Allah menetapkan ketetapan itu pada sudah ngukur pada manusia, pasti manusia bisa menjalaninya. Kalau ditanya, ya kan sebenarnya kita mampu tidak sih? Ya kan sholatnya waktu yang kita pasti ngomong nggak mampu lah. Tapi Allah kan sudah punya qada dan qadar. Allah menetapkan ketetapan bagi muslim nih. Satu hari itu 5 waktu untuk menjalankan sholat. Ya kalau menurut selera kita masing-masing ya pasti nggak mau. Tapi Allah telah menentukan bahwa manusia itu pasti bisa melakukan itu. Cuma manusia itu sukanya berpaling. Maka kita selaku orang beriman ya pilihlah dengan panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pilih pasangan itu karena akhlak dan agama. Nah, kita bicara terkait tentang yang selanjutnya pilihan. Sekarang kita bicara tentang permahroman. Wanita mahram atau wanita yang haram dinikahi atau nanti laki-laki yang haram dinikahi. Jadi tinggal jadi mafhum mukhalafahnya hukum kebalikan saja. Mahram itu terbagi dua. Satu ada mahram yang sifatnya kekal dan ada yang sifatnya sementara. Maksudnya sifatnya selamanya dia mahram haram untuk dinikahi. Yang kedua itu mahramnya sifatnya sementara. Dia tidak boleh dinikahi itu sifatnya sementara. Di kemudian hari bisa dinikahi. Nanti kita akan kaji terkait tentang hal itu. Nah, mahram sementara aturannya ketika mahram sementara itu boleh terlihat aurat kecilnya. Tahu aurat kecil maksudnya begini, hal-hal yang biasa misal kita bagi perempuan bukan kita. Bagi perempuan nih pakai pakaian pendek misal, ya, tidak berhijab segala macam itu boleh. Bagi mahram yang kekal ya. Siapa mahram yang kekal ya bapaknya, saudaranya, ya, adik atau kakaknya, itu anaknya, itu boleh tuh melihat aurat kecil, tapi aurat besarnya tidak boleh. Ya, aurat besar tuh ya tentu yang ada di bawah dan di bawahnya. Kemudian boleh bersentuhan. Sentuhan tangan maksudnya. Ya, bersalaman apa segala macam boleh tuh yang sifatnya mahramnya kekal, mahramnya selamanya. Nanti siapa saja. Yang ketiga itu boleh berkhalwat. Khalwat tuh boleh berdua-duaan. Ya, duaan boleh maksudnya. Misal dia satu rumah nih, ya kan itu boleh. Ya. Siapa dia? Misal ayah dan anak itu kan bisa satu rumah. Terus lagi kakak dan adik apa segala macam dia boleh berkhalwat tuh, boleh berduaan. Terus juga boleh berpergian berdua. Ya. Boleh berpergian berdua laki-laki perempuan tapi dia mahram ya. Terus ada lagi yang sifatnya mahramnya sementara. Sementara tuh sementara tidak boleh nikahi tapi nanti kemudian hari bisa. Pertama, haram terlihat aurat kecil. Ya, jadi perlu diingat aurat tuh ada dua, ada aurat besar, ada aurat kecil. Mana aurat
kecil itu, aurat kecil tuh misal, misal pakai baju pendek, terus pakai celana pendek itu boleh, ya. Tapi aurat besar itu ya di lebih daripada itu tidak boleh, ya. Se- Kalau ini adalah haram terlihat aurat kecil, berarti tidak boleh. Dia harus tidak boleh melihat auratnya, bahkan rambutnya pun tidak boleh. Yang sifatnya sementara. Siapa sifatnya sementara? Misal ipar, tahu ipar? Misal saya ya kan menikah dengan istri saya. Istri saya tuh punya adik, ya adiknya tuh perempuan, maka adik ipar. Nah, adik ipar itu sifatnya sementara, mahramnya tidak bisa dinikahi untuk sementara. Selama saya masih terikat pernikahan dengan istri saya, maka tidak boleh. Kecuali ya kan bisa misal ada seorang tuh dengan model seperti itu, misal istrinya meninggal. Kemudian ini si laki-laki ini menikahi terkait tentang adik iparnya boleh tidak boleh, maka adalah istilah di masyarakat itu istilahnya turun ranjang atau istilahnya adalah naik ranjang, tapi tidak boleh bersalaman ya, maka haram terlihat aurat, aurat terkait tentang aurat kecilnya di itu kan ipar saya pak jadi boleh nih pakai pakaian pendek segala macam nggak boleh. Ya, tidak boleh, jangan salah. Kedua, haram bersentuhan, salaman pun tidak boleh, ipar itu tidak boleh ya, perlu diingat. Misal pak saya salaman boleh nih bagi laki-laki misal, Pak, boleh tidak saya salaman dengan bibi ipar? Haram hukumnya tidak boleh. Kalau bagi perempuan, Pak, boleh tidak saya bersalaman dengan paman saya? Paman apa? Paman ipar. Berarti paman ipar itu yang saudara daripada ibu atau bapak itu adalah bibi. Dan bibi itu menikah. Ya kan dengan laki-laki, nah, misal paman. Akhirnya seorang perempuan itu tidak boleh bersentuhan, ya tidak boleh ipar, ingat-ingat namanya ipar, adik ipar, kakak ipar, bibi ipar, segala macam nih itu tidak boleh yang lawan jenis untuk bersentuhan, dan haram juga melihat terkait tentang aurat kecil ya, tidak boleh tuh. Terus juga haram berkhalwat, tidak boleh berdua-duaan, misal paman ipar dengan keponakan ya, duaan nih ya, itu tidak boleh, tidak boleh berduaan. Yang selanjutnya tidak boleh berpergian bersama. Nah, nih mahram yang sifatnya kekal itu pertama karena nasab. Karena nasab karena keturunan, berarti bisa kalau saya selaku laki-laki, berarti ibu saya, ibu dari ibu saya, nenek saya, ya kan? Terus lagi misal ibu saya punya saudari, bibi, bibi saya, terus ayah saya punya saudari, berarti bibi dari pihak ayah. Itu pun namanya nasab. Bisa jadi saya punya turunan, misal anak perempuan, maka itu nasab. Nasab tuh syarat turunan. Kedua karena pernikahan, ya nasab ini atau mahram yang kekal itu pertama karena nasab, kedua karena pernikahan. Contoh karena pernikahan itu siapa? Misal saya ini bukan misal, sebenarnya saya menikah nih sama istri saya, ya. Ya istri saya kan punya ibu, namanya mertua. Ibu mertua itu adalah mahram yang kekal, tidak boleh untuk selamanya dinikahi. Walaupun salah satu misal istri saya meninggal, ya kan saya menikahi mertua itu tetap tidak boleh dan untuk selamanya. Terus mertua lagi punya ibu, ibunya dari mertua nih, saya tetap tidak boleh. Sampai ke atas terus. Itu daripada hasil pernikahan. Ya, tidak boleh dan itu kekal sifatnya. Misal saya punya anak laki-laki saya kemudian menikah. Setelah menikah ini, ya kan, mis maaf ya keluar sendiri tadi sinyal kan tadi sebentar.
Ini mahram bagi laki-laki. Orang yang haram dinikahi bagi laki-laki. Pertama mahram bagi laki-laki adalah ibu kandung. Kedua nenek. Terus ya kemudian ke atas buyut segala ras. Ya itu tidak boleh. Dan itu sifatnya kekal. Ya, selamanya. Kedua anak perempuan. Terus anak perempuan ini punya anak lagi segala macam ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Terus lagi yang ketiga saudara perempuan. Baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Maksudnya adalah saudara ini begini. Nanti ini juga dalam hukum waris itu ada. Saudara itu begini, ada saudara kandung. Siapa saudara kandung? Saudara yang satu ayah dan satu ibu dengan kita disebut saudara kandung. Ya, atau bisa juga disebut saudari kandung, berarti lawan dari lawan jenisnya saja. Ya, misal saya laki-laki, ya kan, saya punya nih, ya kan, saudari kandung, saudari yang satu ayah satu ibu. Ada lagi saudara perempuan itu bisa juga dari saudara satu ayah, ya, atau saudari satu ayah. Yang misal ayah saya menikah lagi, kemudian beliau punya anak perempuan, maka itu adalah saudari satu ayah, ya, atau saudara perempuan yang satu ayah. Ada lagi misal ibu saya menikah misal dengan laki-laki yang lain, ketika ayah saya misal bisa jadi karena cerai hidup atau karena cerai meninggal, kemudian menikah, kemudian punya anak perempuan, maka itu disebut saudara satu ibu, ya, saudara satu ibu. Jadi perlu diingat, saudara itu ada tiga, ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudari seibu, dan semuanya itu adalah mahram. Jadi bagi laki-laki itu berarti saudari satu ayah, saudari kandung, saudari seibu, itu adalah mahram dan itu sifatnya kekal. Tidak boleh dinikahi itu. Yang keempat adalah bibi dari pihak ayah. Ya, misal ayah punya, ya kan, adik perempuan atau kakak perempuan, bisa punya kedua-duanya, bisa adik bisa kakak, ya kan, atau punya adik dan kakak nih, atau punya adik semua, ya, atau bibi dari pihak ayah, maka itu pun bagi laki-laki untuk menikahi bibi itu hukumnya haram karena mahram bagi laki-laki. Jadi mahram itu orang yang haram dinikahi. Kemudian bibi dari pihak ibu, ya, ya ibu juga bisa jadi punya ayah, punya adik atau punya kakak yang perempuan, maka itu adalah bibi, itu pun tidak boleh dinikahi dan itu sifatnya kekal selamanya. Berarti kalau kekal itu kita selaku laki-laki itu boleh bersalaman, boleh, ya, boleh bersamaan, boleh. Terus lagi anak perempuan saudara laki-laki jadi keponakan, ya, kita nih misal saya punya kakak, kakak saya ini punya anak perempuan, nah anak perempuan kakak saya itu adalah keponakan saya, nah itu pun tidak boleh dinikahi, ya, dia adalah mahram bagi laki-laki. Kemudian anak perempuan, saudara perempuan, keponakan, misal saya punya adik perempuan, kemudian adik perempuan saya ini punya anak perempuan, maka itu pun keponakan saya, dan saya pun haram menikahi dia. Terus lagi, itu adalah karena perasaban, 1 sampai 7 itu. Nah, 8, 9, 10 adalah karena hasil pernikahan. Ya, 1 sampai 7 itu adalah hasil pernikahan. Nah, 8, 9, 10 adalah 1 sampai 7 itu adalah hasil nasab, pernasaban. Nah, yang ke 8, 9, 10 adalah hasil pernikahan. Contoh ibu mertua. Ya, saya menikah dengan istri saya, beliau punya ibu, maka ibu mertua saya itu haram. Nah, ibu mertua saya punya ibu lagi atau nenek mertua, maka saya pun itu pun kekal selamanya tidak boleh dinikahi dan seterusnya sampai ke atas. Terus lagi anak tiri perempuan, jika telah berhubungan intim dengan ibunya, contoh misal ada seorang janda, ya kan, yang kemudian dinikahi oleh saya. Nah, janda ini punya anak perempuan. Setelah saya nikahi, ternyata ya kan, misal hanya saya melihat nih ibunya tidak baik. Contoh secara agama segala macam, saya baru telah nikah, ya kan, kemudian saya ceraikan nih. Kemudian saya ngelamar anak dari janda tersebut, maka boleh selama saya belum melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri, maka walaupun sudah cerai, maka tidak boleh. Jadi anak tiri perempuan jika telah berhubungan intim dengan ibunya, maka si bapaknya ini, bapak tirinya ini sudah berhubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tiri itu haram untuk selamanya. Kemudian menantu perempuan, ya, saya punya anak laki-laki, terus anak laki-laki saya menikah, maka itu pun tidak boleh. Dan itu selamanya. Ini mahram bagi perempuan. Mahram bagi perempuan adalah yang pertama adalah ayah kandung.
Nah, tentu sang tahu kalau ayah kandungnya. Terus kakek, baik dari pihak bapak atau pihak ibu sampai ke atas terus tidak boleh. Terus lagi saudara laki-laki, baik kandung sebapak maupun seibu, tidak boleh. Keponakan, baik dari saudara laki-laki maupun perempuan ya sama saja, tinggal berubah gendernya saja. Yang keempat, paman, baik dari bapak maupun ibu, ya paman, ya paman asli. Terus lagi ayah dari suami atau bapak mertua itu pun tidak boleh, terus sampai ke atasnya. Terus lagi anak anak laki-laki tiri dari suami, ya anak laki-laki tiri dari suami. Contoh, ada perempuan menikah dengan saya nih, misal janda, saya punya anak, kemudian saya bercerai nih dengan perempuan ini. Nah, perempuan ini nih kan ibu tiri daripada anak saya ini, menikah dengan anak saya itu tidak boleh, dan itu kekal untuk selamanya. Nah, itu permahroman. Karena terkait tentang pernikahan. Kalau ini nomor 7, ya kan sampai 8 itu, 7 dan 8 adalah karena pernikahan. Nah, sekarang mahram karena persusuan. Siapa saja yang mahram karena persusuan? Orang-orang yang termasuk mahram atau orang yang haram dinikahi bagi laki-laki ataupun perempuan. Pertama, ibu persusuan, ibu susunya. Misal ada orang yang menyusu nih, ya kan, kepada orang lain, ya waktu bayi, maka ibu itu disebut ibu susu, maka dia tidak boleh dinikahi untuk selamanya. Kedua, saudara perempuan persusuan, ya. Jadi misal ibu ini ternyata dia tuh buka, ya kan, terima jasa persusuan. Jadi dia menyusui siapa saja, bebas. Jadi setelah menyusui saya, dia juga menyusui perempuan lain atau anak perempuan, bayi perempuan yang lain. Nah, saya ini ketika dengan saudara perempuan persusuan ini tidak boleh. Terus lagi anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan. Yang keempat adalah anak perempuan dari saudara perempuan persusuan. Yang kelima bibi persusuan. Yang keenam adalah anak perempuan persusuan. Mudahnya tabelnya begini. Ini misal laki-laki. Kalau tidak laki-laki berarti ganti saja nanti perempuan. Ya. Kalau yang antum yang Anda semua perempuan maka ganti tabelnya perempuan. Kalau laki-laki modelnya begini. Laki-laki. Ketika dia menyusu tidak di ibunya, ya ini menyusui, ini namanya ibu susu. Maka bagi laki-laki itu adalah haram untuk dinikahi mahram dan untuk selamanya. Dan tentu ibu susu ini kan punya ibu, namanya nenek susu, ya. Nah, ini pun tidak boleh dinikahi. Kemudian siapa lagi? Kemudian ibu ini kan tentu punya, ibu susu kita kan tentu punya suami kan. Yang menyusui kita kan punya suami nih. Misal kita tidak menyusui di ibu sendiri, ya. Dia kan punya suami. Nah, suaminya ini tentu punya orang tua. Ya, ibunya daripada suaminya ini itu tidak boleh dinikahi. Nah, kalau laki-laki berarti ya kan yang tidak boleh dinikahi adalah siapa? Suaminya, kakeknya dari ibu susu, kakeknya daripada pihak suami ibu, ibu susu. Kemudian siapa lagi? Saudari. Kalau laki-laki ini saudari. Kan ibu susu ini punya adik atau punya kakak atau punya kedua-duanya. Ya, maka yang perempuan maka disebut saudari. Maka itu haram untuk selamanya dinikahi. Itu mahram tuh. Selamanya dia, kekal dia. Tidak boleh dinikahi. Maka hati-hati terkait tentang penyusuan itu. Terus lagi, suami juga, ya kan, suami daripada ibu susu juga itu punya saudari. Maka disebut beginilah, ibu susu, nenek susu, ya kan. Terus lagi, bibi susu dari pihak ibu, bibi susu dari pihak ayah yang menyusui kita. Nah, terus lagi nenek daripada suami. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh? Nah, ibu susu ini ternyata dia punya anak perempuan. Maka anak perempuan ini tidak boleh dinikahi kita. Dan bisa jadi juga ibu susu ini menyusui bayi lain. Nah, yang garis-garis ini karena persusuan. Nih garis-garis ini nih, yang garis-garis itu kan ada garis yang lurus ya kan, langsung tidak potong-potong, ada lagi yang potong-potong. Yang potong-potong ini adalah anak laki-laki dan wanita. Wanita dan laki-laki ini adalah susu ya, satu susuan di ibu susu itu, tapi bukan anaknya, tapi yang disusui oleh dia. Jadi pertama wanita yang sama-sama menyusui di ibu itu, kedua ya kan adalah anak daripada ibu tersebut. Walaupun anak itu, kalau anak ya, anak daripada ibu susu itu, walaupun anak ibu susu itu tidak menyusui di ibu susu itu, tapi tetap dia anaknya ibu susu itu, maka dia haram dinikahi, ya, haram untuk dinikahi. Dan aturan dari pertama masuk ke dalam perut.
Jadi si bayi ini ya kan ketika disusui dia masuk ke dalam perutnya. Kalau sekedar ngempeng apa segala macam itu tidak masuk ya. Masuk ke dalam perut. Itu satu syarat pertama. Dianggap dia saudara satu susuan itu atau saudari satu susuan itu. Syarat kedua adalah sampai kenyang. Masuk ke perut sampai kenyang. Kenyang tuh bagaimana? Apabila anak ini menangis dia sampai berhenti. Ada lagi yang menyatakan sampai anak ini tertidur karena kenyang. Dua. Tuh. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu adalah minimal 5 kali. Kalau baru sekali belum dianggap dia adalah saudara satu susuan kita atau saudari satu susuan kita. Perlu diingat nih. Dan ibu itu belum dianggap ibu susu kita. Ya, apabila belum 5 kali, misal baru 1 kali ya nggak masalah. Ya, berarti dia bisa dinikahi segala macam. Dia bukan mahram kita. Tidak dianggap ibu susu, tidak dianggap saudara susu, tidak dia dianggap bibi susu, tidak dianggap nenek susu, tidak. Ya, minimal sudah 5 kali si anak itu menyusui pada ibu yang sama. Jadi ibu susu itu minimal 5 kali. Dan ada aturan yang keempat adalah maksimal usianya 2 tahun. Jadi 0 sampai 2. Tatkala menyusuinya di usia dari 3 tahun karena menyusui kan 2 tahun ya. Misalkan ada Pak yang menyusui misal lebih dari 2 tahun 3 tahun. Nah, yang pasti maksimalnya 2 tahun. Ketika sudah 2 tahun lebih tidak dianggap dia anak satu susuan, anak susunya. Maka ini adalah syarat penyusuan. Jadi mahram itu satu karena nasab, dua karena pernikahan, ketiga karena persusuan dan itu sifatnya kekal. Ya, sifatnya seterusnya sampai kapanpun haram untuk dinikahi. Kalau yang sifatnya sementara perlu diingat ipar itu sifatnya sementara. Kalau saya laki-laki ini istri orang lain itu istri yang perempuan yang masih bersuami itu kan haram, sifatnya sementara. Sampai apa ya? Sampai dia bercerai masih iddahnya selesai. Ya, baru bisa dinikahi. Kalau tidak maka haram. Nah, semoga ya kan kajian kedua ini jadi bahan renungan bagi kita. Pertama terkait tentang milih pasangan, ya. Jangan sesuaikan dengan selera kita, tapi selera kita sesuaikan dengan selera Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, hati-hati menambatkan hati. Jangan-jangan dia adalah orang yang haram kita cintai. Karena apa? Karena dia adalah orang-orang yang mahram. Ya, atau orang yang haram dinikahi. Bisa jadi karena persusuan, bisa jadi karena penasaban, bisa juga karena pernikahan. Tapi yang perlu diingat, berarti pertama ini menjadi pertimbangan besar agama, ya kan, akhlak, kemudian yang ketiga adalah dia mahram kita bukan. Ketika mahram kita, secinta apapun kita, maka lepaskanlah dia. Karena pernikahannya akan terjadi tidak sah. Alias ketika dipaksa untuk tetap dinikahkan, maka seumur hidupnya dia dinyatakan berzina. Maka semoga kita semua dapat manfaat dari kajian kali ini dan kita akan lakukan season selanjutnya, ya kan, bicara terkait tentang nanti membahas terkait tentang syarat dan rukun nikah. Begitupun juga nanti ada pembahasan masalah walimah dan nanti juga ada masalah nafkah dan nanti ada masalah terkait tentang bab talak. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran untuk bisa mencocokkan selera kita dengan selera Allah dan Rasulnya. Dan mari kita sama-sama tutup majelis ini dengan doa khutbah majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.